keringat. Nah, kalau keringat, adik-adik tahu sendiri, misalkan adik-adik sedang kepanasan, kemudian sedang berolahraga, nah akan lebih banyak keluar keringat. Kalau misalnya olahraga dan kepanasan, tentu fungsi cairan di sini untuk meregulasi daripada temperatur, sehingga perlu juga adik-adik menggantinya dengan meminum air lebih banyak gitu. Nah, water loss in feces biasanya kalau pup atau BAB adik-adik itu biasa gitu, tidak ada diare, tidak terlalu banyak cairan yang keluar atau hilang daripada BAB gitu. Tapi kalau seandainya kalian diare atau pasiennya mengalami diare berat, tentunya cairan yang hilang itu lebih banyak. Nah, kemudian water loss by the kidneys artinya dari kencing. Nah, kencing ini juga tergantung dari konsumsi eh, intake minum kalian setiap hari seperti apa. Nah, pada orang-orang yang jarang minum, mungkin adik-adik enggak kalau misalnya kalian jarang minum, pasti frekuensi kencingnya juga akan berkurang. Nah, si si ginjal ini udah tahu kalau kalian itu minum banyak sama kalau kalian itu tidak minum banyak gitu. Terutama kalau orang-orang yang memang mengalami dehidrasi karena suatu penyakit tertentu, bilanglah dia diare berat gitu. Jadi dan ditambah dengan mual muntah, otomatis dia tidak bisa minum banyak. Nah, nanti otomatis juga eh, kencing yang diproduksi itu lebih sedikit. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin sedikit contoh kalau orang-orang yang dengan diare yang berat, nanti mungkin kalian adik-adik di koas gitu, ketemu pasien dengan diare berat, salah satu tanda bahwa pasien kalian itu sudah terhidrasi atau cairannya sudah kurang lebih dikembalikan itu adalah mereka bisa kencing gitu. Jadi itu adalah salah satu tanda simpel yang bisa kalian gunakan nanti ketika kalian di klinis mengetahui ini pasiennya sudah terhidrasi atau belum setelah saya masukkan cairan. Nah, kalian lihat kencingnya Bapak atau Ibu sudah kencing atau enggak? Atau misalnya adik-adik kecil, Bapak bisa dilihat nggak popok adiknya ada kencing atau enggak? Nah, itu adalah tanda yang baik gitu ya. Jadi eh, lampu hijau lah. Oh, kurang lebih rehidrasi kalian udah berhasil nih, gitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa faktor yang dikatakan akan mempengaruhi total body fluid percentage. Jadi ada lemak. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa lemak itu menahan kehilangan eh, cairan. Nah, jadi lemak ini dikatakan sebagai jaringan yang sangat kering gitu, the driest tissue dari seluruh jaringan di dalam tubuh. Nah, semakin banyak eh, lemak, maka semakin rendah cairan tubuh kita gitu. Nah, jadi pada orang-orang yang gizi berlebih atau bisa dibilang obesitas atau overweight itu bisa kita rata-ratakan atau bisa kita kira-kira kalau persentasi cairan tubuhnya mungkin itu lebih rendah dibandingkan orang-orang yang ideal berat badannya gitu. Kemudian faktor lain adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin di sini yang disebutkan lebih banyak mempromosikan eh, penyimpanan lemak itu adalah pada perempuan. Nah, sama juga. Jadi kalau perempuan itu memang badannya didesain untuk mempromosikan atau membuat penyimpanan lemak lebih banyak karena perempuan itu tubuhnya kan memang dipersiapkan untuk eh, kehamilan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hormonnya seperti itu gitu. Sehingga cairan di dalam tubuh perempuan pun akan lebih rendah presentasinya dibanding kalau dengan laki-laki. Kemudian faktor yang terakhir adalah usia. Kalau adik-adik ngeh, misalkan kalian punya kakek nenek gitu. Nah, misalkan kakek nenek kalian yang udah berusia 80, 90 mungkin ya, mereka kulitnya berbeda dengan adik-adik gitu. Jadi dari segi kulitnya aja itu lebih kering kan kelihatan ya, Dek ya. Lebih kering terus uh, dari segi badannya juga kurang padahal minumnya biasa, tapi
seperti kurang cairan gitu. Nah, memang pada usia-usia tertentu itu cairan akan secara natural lebih rendah gitu. Dia akan eh, penyimpanan itu akan lebih sedikit gitu. Sehingga presentasi cairan di orang-orang lansia usia tua itu memang secara natural akan lebih sedikit gitu ya. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi presentasi daripada total cairan di dalam tubuh gitu. Nah, jadi ini cairan-cairan yang ada di sebelah sini estimasinya itu pada usia-usia produktif dan orang-orang dengan kondisi yang normal ya. Nah, mungkin sedikit brainstorming sedikit ya, Dek ya. Karena kita pagi-pagi nih udah mulai kuliah gitu. Saya mau mendengar pendapat ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang betul sih. Jadi, hari ini kan kita belajar mengenai cairan tubuh ya. Menurut adik-adik nih, kenapa sih cairan tubuh itu penting gitu? Dari yang sudah kita, oke mungkin ada Albert. Silakan deh Albert. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, dokter? Terdengar jelas deh, silakan. Baik, dokter. Sebelumnya izin memperkenalkan diri secara singkat. Saya Albert dengan 3 digit NIN akhir yaitu 010. Jadi, mengapa body fluid atau cairan di dalam tubuh itu sangatlah penting? Karena oke, seperti yang kita ketahui ya, cairan ya. Cairan dari dalam tubuh kita itu sebenarnya sangatlah membantu dalam proses metabolisme kita. Mengapa? Karena cairan itu kan merupakan zat pelarut ya seperti itu, di mana zat pelarut ini dia itu bisa melarutkan berbagai macam zat yang penting dalam tubuh. Misalkan kalau vitamin, berarti dia melarutkan vitamin yang larut dalam air, misalkan kayak vitamin B dan juga C. Kemudian juga pentingnya body fluid ini adalah ketika kita berbicara mengenai proses transportasi di dalam tubuh. Jadi kan proses transportasi dalam tubuh itu ada yang namanya difusi, osmosis, kemudian ada transport aktif. Nah, yang terpenting di sini mengenai body fluid dalam proses transport adalah kita akan membicarakan mengenai bagaimanakah konsentrasi di antara kompartemen dalam tubuh kita. Jadi kan kalau konsentrasi itu sangatlah berpengaruh ya terhadap transportasi. Kalau osmosis kan berarti dia dari transportasi zat dari cairan yang konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau difusi dia berarti menurunin gradien konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Kemudian ada juga transport aktif yang fungsinya itu dia itu menggunakan ATP dalam transportasinya. Kemudian juga fluid itu juga fungsinya sangatlah penting dalam menghidrasi tubuh kita, uh, menghidrasi tubuh kita dan juga digunakan dalam proses metabolisme, terutama metabolisme kayak aerob, anaerob di dalam tubuh kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dokter. Terima kasih. Terima kasih De Albert. Silakan selanjutnya De Widya ya. Habis itu De Elzo, silakan. Baik, terima kasih telah dokter. Perkenalkan, nama saya Widya dengan 3 digit terakhir yaitu 015. Di sini saya menambahkan dari jawabannya Albert, di mana dari pandangan saya itu untuk cairan di dalam tubuh ini memiliki fungsi yang dibagi menjadi tiga. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah sebagai fungsi perlindungan, di mana kita tahu eh, di kepala kita, di otak kita ada namanya cairan cerebrospinal yang fungsinya adalah untuk menahan guncangan-guncangan yang bersifat mekanik untuk mencegah otak kita cedera. Itu yang pertama, secara perlindungan. Yang kedua, secara metabolisme seperti yang dikatakan oleh Albert. Jadi benar bahwasannya dalam tubuh kita cairan itu penting sebagai media perantara dari zat-zat terlarut. Jadi ketika suatu zat itu melintasi baik itu pembuluh darah, terus ruangan interstisial sampai menuju ke intrasel itu ada cairan sebagai media perantara. Tanpa adanya cairan tentunya itu tidak akan bisa terjadi begitu. Dan yang ketiga adalah fungsi struktural. Jadi di dalam sel itu sendiri terdapat namanya cairan. Dan cairan ini krusial fungsinya dalam jumlah yang memang adekuat atau jumlah yang memang stabil dan normal seperti itu. Karena ketika tidak sesuai, contohnya ketika suatu sel itu berada di lingkungan yang memang sangat memang konsentrasi di interstisial lebih tinggi dibandingkan yang drenasi di mana sel tersebut akan kehilangan cairannya dan akan mengalami kematian sel seperti itu. Dan juga berlaku sebaliknya ketika sel ini mengalami kelebihan cairan, dia akan mengalami lisis, bengkak selnya. Jadi di dalam tubuh ini
cairan itu memegang peran penting dalam menjaga hemostasis daripada tubuh itu sendiri. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Dek Widya. Silakan Dek Alzo. Baik, baik dokter, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Alus Mihia dengan digit yang terakhir 001. Mungkin ini saya jelaskan secara singkat saja karena dari beberapa tadi Albert dan juga Widya sudah menjelaskan cukup luas. Terus di sini kalau menurut saya itu mengapa cairan itu penting di tubuh. Cairan tubuh itu penting karena berfungsi untuk menjaga hemostasis tubuh. Terus dia mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon sel yang bisa membuat sisa metabolisme untuk mengatur tubuh serta mempertahankan tekanan darah dan juga menjaga keseimbangan elektrolit dan pH. Nah, dan juga cairan tubuh ini melindungi organ melalui cairan khusus seperti cairan tadi saya sempat baca itu cairan cerebrospinal dan cairan sinovial. Itu tanpa keseimbangan dari cairan yang baik dari beberapa tadi itu fungsi dari sel dan organ akan terganggu gitu dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan pendapat biasa lengkap kali teman tiga temannya. Nah, adik-adik, cairan itu sangat penting ya. Ya, tadi saya lihat dia langsung minum air ya. Sepenting itu cairan. Nah, jadi adik-adik mumpung masih pagi, off cam silakan cari air sekarang terus diminum. Nah, karena bagus ya, Dek ya. Penting. Nah, dari yang teman-teman kalian tadi sebutkan itu dari sel level aja dia sudah sangat penting. Apalagi sampai ke arah klinis ya, Adik-adik. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalnya adik-adik kurang minum, mungkin kurang minum cuman di bawah 1 liter aja dan dalam jangka panjang kalian bisa merasakan sendiri nanti akibatnya seperti apa di badan kalian. Nah, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Itu pentingnya daripada sel cairan cairan tubuh kita. Nah, jadi yang kita akan bahas tadi semua yang dikatakan oleh teman-teman kalian itu akan saya singgung sedikit demi sedikit gitu. Nah, dari segi tempatnya kurang lebih secara garis besar inilah yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Dari cairan ini nanti ada beberapa kompartemen. Ada intraseluler, kemudian ada ekstraseluler. Ekstraseluler ini nanti juga akan dibagi menjadi dua. Ada interstisial dan juga plasma. Nah, di sini pentingnya cairan. Nah, semua ini udah dicek sama teman-teman kalian tadi ya. Yang pertama ada homeostasis. Homeostasis seperti yang sudah disebutkan tadi, ada meregulasi temperatur, kemudian meregulasi elektrolit, kemudian memaintenance daripada volume darah dan blood pressure juga. Nah, ada juga disebut sebagai mode transportasi. Nah, tentu eh, s- ibaratnya cairan tubuh kita ini ibarat apa ya? Angkot-angkot ya. Nah, kalau bisa saya analogikan. Nah, blood capillary ini adalah jalannya kita. Sedangkan cairan kita itu ibarat angkot, taksi, gojek. Nah, untuk mempermudah terjadinya reaksi-reaksi metabolik. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga metabolic reaction. Nah, ada juga fungsi cairan tubuh sebagai proteksi atau melindungi. Nah, nanti kita akan bahas mengenai transcellular fluid. Nah, yang tadi sempat disebutkan oleh eh Hia mungkin dan Dek siapa ya Dek tadi ya? Maaf ya Dek, tadi saya lupa. Dehia sebelumnya Dehia ada tuh mau menyebutkan juga tentang cerebral fluid ya Dek ya. Nah, jadi itu termasuk dari transcellular fluid yang dimana mereka adalah cairan-cairan yang memiliki fungsi-fungsi spesial dan di tempat yang spesial juga gitu. Mereka nggak nyampur sama yang lain dan mereka punya fungsi-fungsinya tertentu gitu. Nah, jadi kesimpulannya fungsi dari cairan tubuh itu sangatlah luas. Nah, tanpa adanya cairan tubuh yang seimbang, maka fungsi-fungsi di tubuh ini pasti akan terganggu gitu. Gitu ya, Dea. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kompartemen daripada cairan. Nah, tempat-tempat daripada cairan tubuh dulu. Pertama, ada dia dibagi dua.
intraseluler dan ekstraseluler. Tadi mungkin adik-adik udah lihat gambar yang pertama yang lebih lebih bagus dan lebih ilustratif ya gitu. Sekarang saya izin pakai kotak-kotak gitu. Nanti kita balik lagi ke gambar yang lebih bagus tadi gitu. Nah, di intraseluler fluid ini jadi kan kalau dihitung kurang lebih 60% badan kita isinya cairan, dari 60% itu dibagi 40%-nya diamnya di intraselular, jadi di dalam sel-sel kalian. Nah, 20%-nya lagi itu ada di ekstra. Nah, ekstra ini ada dua, ada interstitial sama ada di plasma. Nah, interstitial ini adalah cairan yang menyelimuti sel-sel tubuh. Sedangkan yang plasma ini yang ada di kardio bukan kardiovaskular, di vaskular gitu. Nah, ada sekitar 75% sama 25%. 20% itu tadi dibagi ya, Dede ya. Nah, kemudian ada satu lagi nyempil namanya transseluler. Nah, transseluler ini tadi contohnya adalah cerebral fluid gitu. Nah, ini dia klasifikasi daripada cairan tubuh kita. Nah, ada intraseluler, ada juga ekstraseluler. Ekstraseluler ini masuknya ada di plasma, sama ada di interstitial. Kemudian ada juga transeluler yang minor. Nah, nanti kita bahas lagi. Concealer fluid. Nah, yang ini disebut juga sebagai cairan spesial. Kenapa jadi dikatakan cairan spesial? Karena pertama jumlahnya itu sedikit dan dia volumenya itu juga disesuaikan. Jadi sesuai dengan tempatnya segitulah dia jumlahnya dan dia disekresi oleh sel yang spesifik gitu dan punya fungsi yang spesifik. Jadi transcellular fluid yang dimaksud adalah cairan yang spesial ya Dede ya. Udah jumlahnya sedikit, dibuat oleh sel yang spesifik juga, kemudian volumenya juga diatur gitu ya. Dan dia mempunyai fungsi yang spesial juga. Contohnya adalah CSF, seperti yang tadi sempat dibahas teman kalian. Kemudian cairan di mata juga, intraocular fluid. Nah, supaya mata kalian itu bisa bergerak dengan bebas. Bayangkan aja nggak ada cairan di dalam mata, gimana keringnya dan lengketnya. Nah, kemudian ada juga synovial fluid di antara joints kalian. Tuh, ada di joints, ada di elbow. Nah, untuk melancarkan pergerakan tentunya perlu synovial fluid. Ibaratnya kayak eh, kalau di pintu mug ya, untuk melancarkan. Nah, ada juga cairan-cairan yang lain gitu ya. Oke, yang pertama tadi kita udah sempat bahas banyak ya. Jadi untuk cairan ini sendiri dari intake-nya tadi kita udah tahu yaitu dari mostly dominan itu dari minum gitu. Dari minum minum air, makanan, kemudian outputnya bisa dari kencing, bisa dari respiratory tract, kemudian bisa juga dari pup, kemudian bisa juga dari keringat yang melalui kulit gitu. Nah, dia dikatakan stable atau balance ketika intake sama outtake-nya itu sama, nggak ada yang lebih. Nah, kalau seandainya terlalu banyak gitu, surplus lah adik-adik minumnya, itu disebut dengan positif. Tapi yang bahaya itu ketika adik-adik minum sedikit tapi outputnya banyak, jadinya defisit di dalam. Nah, kalau seandainya positif, kalian intake-nya dari minum, ya tunggu lagi 2-3 jam aja dia pasti bisa keluar dari urin. Tapi kalau misalkan negatif, kalian intake-nya kurang, nah outputnya pasti akan ditekan oleh badan supaya tadi fungsi-fungsi cairan di dalam tubuh itu eh, tidak mengganggu proses proses homeostasis adik-adik gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini gambarnya kurang ilustratif ya, dia dibanding gambar yang berwarna-berwarna tadi itu. Jadi di antara intracellular fluid dan interstisial, jadi yang membatasi sel kalian dengan cairan luar itu adalah
sel membran, di mana sel membran ini seperti yang adik-adik sudah pelajari sebelumnya, dia sangat selektif dan dia cuma mengizinkan beberapa material atau substance saja yang boleh keluar masuk di situ. Kemudian di bagian limfatik. Nah, di sini fungsi limfatik itu adalah tempat di mana cairan itu bisa kembali baik dari interstisial ke plasma. Kemudian kalau misalkan dari plasma, nah jadi ketika mungkin adik-adik sudah belajar sedikit mengenai imun sistem ya. Nah di imun sistem ketika antigen presenting cell itu salah satunya menangkap sesuatu itu kan dia akan difilter juga. Nah ini contohnya adalah ketika ada benda asing yang ditangkap itu dan difilter melalui limfatik. Nanti kalau misalkan cairannya clear ya bolak-balik aja dia di sini. Tapi seandainya kalau ada yang asing, dia akan masuk ke lymph node untuk immune defense purpose. Jadi untuk tujuan eh, defensif badan gitu ya. Jadi badan kita udah didesain sedemikian rupa supaya sangat-sangat pintar gitu. Nah, kemudian ada juga kapilari membran. Nah, jadi kalau nanti kita akan lihat komponen daripada keduanya ini. Mereka kurang lebih similar, jadi sama antara plasma dan interstisial, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, kapilari membran ini dia fungsinya secara terus-menerus gitu terjadi exchange atau pertukaran antara komponen di sini sama komponen di sini gitu secara bebas gitu. Sehingga ini yang menyebabkan komponen antara plasma dan interstitial fluid itu lebih sama gitu, kurang lebih sama. Oke, nah ini dia gambar yang lebih ilustratif. Jadi tadi dari bentukan ini kita kembali ke sini. Nah, di sini adalah intravaskular atau di dalam vaskuler. Kemudian ini interstitial fluid. Nah, mereka berdua ini termasuk di extracellular fluid atau ECF gitu. Kemudian yang satu lagi nih bentukannya sel-sel kita itu adalah intracellular fluid gitu. Kalau gambarnya seperti ini kan jelas ya Dede ya kita belajarnya apa gitu. Nah, kalau di plasma sendiri sekarang kita akan membicarakan tentang komponen-komponen yang ada di dalam masing-masing kompartemen ini gitu. Nah, bedanya antara ini dan ini itu adalah di protein aja gitu. Sedangkan ini dan ini nanti kita bahas lagi ya. Oke. Nah, ini bagian ekstrasel. Jadi yang ini bagian intrasel. Nah, kalau bagian ekstrasel kurang lebih dia tuh sama, mirip-mirip. Cuman di interstitial fluid dan plasma antara eh, itu ada perbedaan di protein. Jadi dia lebih tinggi di plasma gitu. Di sini dia lebih tinggi proteinnya dibanding di sini gitu. Tapi protein di sini juga tinggi gitu karena protein dipakai sama sel. Jadi yang proteinnya rendah itu cuma ada di sini aja gitu ya, Dede ya. Nah, kalau dari segi komponen di bagian ekstrasel itu kurang lebih sama. Sodiumnya tinggi atau natrium, kemudian klorida juga tinggi, kemudian bikarbonatnya juga tinggi. Nah, proteinnya ini tinggi cuman hanya di plasma. Kemudian kalau intraseluler sendiri, dia lebih tinggi di K. Nah, mungkin tadi ada yang menyinggung sedikit tentang eh, transportasi NAK, gitu ya. Nanti kita bahas sedikit di sana. Nah, kemudian di intrasel juga yang tinggi adalah protein. Protein lebih banyak di sini gitu. Sama ada fosfat, ada magnesium juga. Nah, alasan kenapa komponen daripada ECF itu sama gitu, hampir mirip lah kita bisa bilang ya. Hampir mirip. Bentar. Nah, ini yang saya maksud. Jadi dari ion-ion yang di plasma sama di interstitial fluid itu hampir sama semua kecuali proteinnya. Tuh. Karena di sini dari capillary walls-nya itu.
Kalau untuk air, natrium, potasium, klorida, bikarbonat, dia gampang ditembus gitu antara plasma sama interstitial fluid. Cuman kalau protein dia tidak bisa segampang beberapa komponen ini gitu. Jadi kalau misalkan ion-ion yang lain itu dia relatif lebih mudah dan lebih bebas pindah-pindah tempat. Tapi protein tidak gitu karena kecenderungan daripada capillary walls-nya dia gitu. Sehingga menyebabkan hasil daripada komponen yang juga berbeda gitu ya Dedek kalau untuk extracellular fluid. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan Donan effects. Nah, apa sih Donan effects itu? Jadi tadi kita melihat ada kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Nah, protein itu dia bermuatan negatif. Sehingga misalkan jadi konsentrasi yang dia tarik itu adalah konsentrasi yang positif gitu ya. Jadi kalau misalkan yang negatif gitu kayak CL atau ini kan dia tidak terlalu banyak lah bisa dibilang seperti itu. Jadi sehingga dia menarik. Jadi Na itu kan banyak di ekstrasel. Jadi dia lebih tertarik gitu sama yang Na, terutama di bagian plasmanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ICF atau intracellular fluid. Nah, jadi ICF itu dari komposisinya dia lebih banyak mengandung potasium atau K, fosfat, magnesium dan juga protein. Nah, ICF itu di sini seperti yang kita lihat kompartemennya tadi itu di mana cairan itu kebanyakan ada di sana. Jadi dari 60% total cairan tubuh kita, 40% itu adanya di ICF atau intracellular fluid. Nah, sehingga ICF ini merupakan bank cairan yang besar di dalam tubuh yang menjadi tempat atau lingkungan untuk sel melakukan proses metabolismenya seperti yang tadi Albert singgung gitu. Jadi disinilah pentingnya cairan tubuh kita. Jadi adik-adik meminum air sebanyak sampai 2 liter sehari itu supaya sel-sel kalian metabolismenya lancar. Jadi kalau misalkan kalian masih suka minum kopi, minum teh, terus suka minum matcha gitu. Nah, kurang-kurangin deh ya. Kurang-kurangin. Soalnya mereka menarik cairan tuh. Jadi kalian ibaratnya jadi terlalu dehidrasi gitu. Perbanyak minum air. Gitu ya. Nah, kemudian fungsinya daripada sel membran dari ICF ini dia sangat suka sama air gitu. Sama seperti pembahasan sel membran pada umumnya ya Adik-adik. Sehingga karena dia cairannya dia suka air, jadi kan cairan tuh otomatis nyari ICF semua gitu. Nah, sehingga air itu juga gampang bolak-balik bolak-balik keluar daripada sel gitu. Nah, em, transportasi yang ada di sel ini dia disebut juga salah satunya transportasi aktif melalui pompa NAK gitu. Pompa disebut sebagai transportasi aktif karena dia memerlukan ATP gitu. Jadi di sini tempatnya si natrium sama kalium berpindah gitu. Karena mereka ini kan sama-sama positif. Tadi kita belajar kalau yang negatif ngikat yang positif ngikat yang saling kutub-kutub yang berbeda tuh ngikat sama satu sama lain. Tapi kalau seandainya mereka adalah dua hal yang diperlukan, tapi mereka berbeda, mereka sama, mereka akan menggunakan transportasi aktif. Jadi menggunakan ATPase gitu ya. Jadi caranya mereka berpindah satu sama lain untuk menyeimbangkan yang jadi Na harusnya kebanyakan ada di ECF gitu, tiba-tiba ada suatu kondisi Na-nya banyak masuk. Nah, caranya untuk ngebalance itu adalah menggunakan transportasi aktif supaya mereka tetap balance di tempat yang serupa gitu ya.
Nah, menurut adik-adik nih, kenapa sih perbedaan antara komponen ini penting, Dek? Menurut pendapat adik-adik nih, kalau misalkan sama-sama aja semuanya gitu, apa nggak boleh ya? Menurut adik-adik kenapa sih? Oke, mungkin apakah ada teman-teman yang lain yang mungkin mau berpendapat? Saya kasih kesempatan supaya bukan Widya atau Albert deh. Saya kasih kesempatan. Gak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, Dede ya? Oke deh, kalau begitu mungkin karena masih pagi, mungkin silakan deh Albert setelah itu deh Widya ya. Gimana deh pendapatnya? Baik dokter, saya akan menjawabnya untuk yang kenapa perbedaan komposisi itu secara klinis penting ya. Jadi kalau dari saya sendiri itu mengapa itu hal penting? Karena ketika kita membicarakan terkait dari yang tadi itu apa namanya body fluid, maka kita juga berbicara bagaimana proses transportasi yang terjadi dalam tubuh. Nah, mana proses transportasi yang terjadi dalam tubuh kita itu dia sangat terpengaruhi selain daripada fluidnya itu juga dari konsentrasi di dalam tubuh kita di mana konsentrasi ini berpengaruh dia. Kalau di dalam tubuh kita itu, kalau transportasi cairan dan juga zat itu kan dia ada tiga tahapan, ada tiga metode seperti itu. Ada osmosis, ada difusi, dan juga transport aktif. Jadi kalau misalkan tidak ada perbedaan gradien itu, misalkan di kedua sisi konsentrasinya sama kayak gitu. Berarti kan cenderung dia itu transport antara cairan di masing-masing sisi itu kan bakal menurun seperti itu. Kemudian juga ini penting juga kenapa dia secara klinis karena eh, kenapa kita perlu sadar tentang konsentrasi ini karena kan di kerja tubuh kita itu syarat akan konsentrasi misalkan kayak kerja kerja otot gitu kerja otot atau mungkin kerja saraf atau neuromuskular seperti itu di mana kita mengetahui bahwa ada fase kayak excitatory yang di mana itu tuh apa ya kayak ion-ionnya itu bekerja supaya tereksitasi dan menyebabkan kontraksi di otot kita seperti itu. Maka dari itu kita harus sangat mengetahui bagaimana perbedaan konsentrasi ini berperan dan juga mengetahui bagaimana konsentrasi ini tidak hanya sekedar apa ya sekedar teori itu kita bisa mengaplikasikannya. Mungkin sekian dari dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih deh Albert. Silakan Dek Widya, gimana pendapatnya Dek? Baik, jadi kalau menurut saya kurang lebih sama dengan Albert yaitu memang proses ketiga proses transportasi suatu suatu zat ya jadi ada distribusi, osmosis dan juga nafas pasif. Dan secara klinik ini penting. Contohnya kalau kita membicarakan mengenai difusi ya, itu kan ketika memang kita melakukan sistem pernafasan dan lain sebagainya itu kan penting sekali difusi ini karena eh, molekul-molekul oksigen dan karbon dioksida itu berpindah dari peredaran darah kita dan juga pernafasan kita yaitu paru-paru kita itu melalui proses-proses itu. Kalau yang lain contohnya adalah ketika proses bagaimana saraf kita itu mengirimkan impulsnya antar saraf seperti itu. Ini penting sekali mungkin terlihat ketidakseimbangan jadi jumlah natrium di luar dan kalium di dalam itu berbeda gitu. Jadi ketika natrium ini masuk ke dalam selnya nanti akan muncul yang namanya polarisasi begitu. Nanti dari polarisasi ini akan dikirimkan oleh saraf menuju ke saraf pusat atau sebaliknya ke saraf motorik kita seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas juga dokter sudah menyinggung itu mengenai eh, pompa ion ya, yang itu pentingnya adalah untuk menstabilkan kondisi ini. Jadi eh, ketidak eh, ke, perbedaan ini penting supaya tubuh kita bisa menjalankan fungsinya dan itulah fungsi daripada transport aktif tadi yaitu mengembalikan posisi yang ketidaksamaan ini di mana natrium akan dipastikan tetap di luar dan juga kalium tetap di dalam seperti itu. Ditambah lagi secara klinis jika ini memang kondisinya sama begitu proses-proses tadi seperti depolarisasi juga proses pernafasan transfer-transfer seperti diskusi, osmosis tidak akan terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Dek Widya. Silakan Dek eh, Gung Baik Bagus dokter. ya.
Iya, dokter. Baik, Ya. sebelumnya mungkin saya izin mempertegas kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekannya, dari Albert dan juga Widya. Jadi kalau kita berbicara spesifik tentang bagaimana komposisi ion positif dan ion negatif atau kation dan anion, atau mungkin lebih spesifik lagi kita yang paling penting itu adalah membahas tentang sodium dan potasium. Nah, ini berkaitan erat dengan yang namanya suatu kondisi dalam mengeksitasi atau menginhibisi aktivitas dari suatu sel. Nah, konsentrasinya kenapa Na plus itu harus di luar dan K plus itu mungkin lebih banyak di dalam, itu berkaitan dengan resting potential membran. Yang dimana kalau kita tahu kalau resting potential membran sel kan umumnya rata-rata adalah 70 milivolt gitu ya. Yang dimana kenapa dijaga tetap segitu jumlahnya itu berdasarkan hasil kalkulasi yang dimana tujuannya adalah supaya sel itu tidak tereksitasi setiap saat. Apabila suatu sel mengalami eksitasi setiap saat, maka itu akan mengganggu keseluruhan keseimbangan yang menyebabkan selnya nanti rusak dan juga mengganggu segala proses yang berkaitan dengan saraf dalam tubuh kita begitu. Jadi secara sederhana memang betul dikaitkan dengan proses istilah yang depolarisasi, kemudian hiperpolarisasi dan repolarisasi. Yang dimana itu memang kondisinya dijaga sedemikian rupa supaya nanti ion-ion yang diperbolehkan masuk itu memang mumpuni untuk melaksanakan tindakan itu. Karena sebetulnya kita kan tidak hanya memiliki pompa yang menggunakan ATP aja, ada yang kanal tipenya terbuka, ada kanal tipenya ligan, jadi memerlukan ligan tertentu untuk bisa terbuka. Nah, itu loh tujuannya memang untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, pompa yang menggunakan ATP itulah menjaga jumlahnya supaya tetap. Nah, supaya tetapnya tadi seperti yang saya katakan, supaya sel itu tidak terlalu tereksitasi atau terlalu terinhibisi gitu. Jadi dia tetap menjaga konsentrasi tetapnya, kemudian kanal-kanal yang lain akan membantu membuat sel itu mengalami kondisi yang tereksitasi maupun tidak tereksitasi. Nah, mungkin itu dari segi melihat bagaimana ion ini bekerja. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, natrium itu karena dia jumlahnya banyak dan sifatnya polar, dia menarik air. Nah, sehingga kalau kita katakan bagaimana itu penting, nah karena berkaitan dengan bodily fluid, yang seperti kita tahu air itu kan banyak mengantarkan banyak hal dalam dalam plasma. Plasma itu kan plasma darah 90%-nya adalah air. Sisanya 7% itu berupa protein dan sisanya adalah berupa ion-ion dan juga metabolit waste lainnya gitu. Nah, si kondisi air ini penting juga untuk menghantarkan hal-hal tersebut. Dengan adanya ion natrium di luar banyak, maka dia akan mengikuti pergerakannya. Sehingga mungkin nanti dalam jangkauannya di organ-organ seperti ginjal, dia membantu dalam proses filtrasi. Di mana nanti kan itu adalah suatu proses Iya, dalam artian nanti membantu betul. Iya, ekskresinya betul begitu sih. itu yang akan dibawa itu fungsinya mungkin dari segi kita melihat organnya. Kemudian dari menjaga yang namanya juga suatu hal, kalau misalkan ion-ion ini penting dalam hal, kalau misalkan kita lihat ada bikarbonat di sana, nah bikarbonat ini kan penting dalam menjaga konsentrasi atau tingkat asam basa dalam tubuh gitu, supaya tidak mengalami yang namanya asidosis atau mungkin alkalosis gitu. Jadi kita menjaga komposisi pH-nya agar sesuai dengan dari dalam artian enzim-enzim sel itu dapat bekerja dengan baik. Mungkin demikian. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah berpendapat. Menurut saya, kalian sudah luar biasa sekali pendapatnya ya. Saya yakin di Albert, di Widya, dan di Gung Bagus sudah banyak baca ya. Nah, dari penjelasan teman-teman kalian, kita melihat betapa pentingnya basic science saat ini untuk kedepannya secara klinis gitu. Mungkin saya akan lebih mensimplifikasikan apa yang teman-teman kalian tadi sebutkan, tapi intinya sama aja. Jadi dari semua yang perbedaan ini itu ada tujuannya karena pertama secara fisiologik gitu, secara fisiologis ada perbedaan dari ICF dan ECF itu pertama tadi sempat disebutkan adanya potensial membran. Nah, ini akan berkaitan dengan impuls saraf, transmisi daripada impuls saraf. Kemudian ada juga aktivitas neuronal dan juga fungsi jantung. Selain itu, dari eh, apa namanya proses transport tadi entah dari difusi, osmosis, transport aktif gitu dia akan mempengaruhi kontraksi daripada otot. Nah, kontraksi otot skeletal, smooth muscle, hard muscle, nah semua itu diatur dari perbedaan komposisi ini adik-adik. Saya berikan contoh ya, Dek ya. Pada orang-orang kejang itu terjadi eh, ketidakseimbangan daripada elektrolitnya gitu. Nah, eh, ada bisa A-nya terlalu banyak, K-nya terlalu banyak, masuk ke dalam intraseluler dan sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya
perubahan daripada aktivitas neuronalnya gitu. Itu salah satunya ya, Dek. Kemudian contoh lain adalah pada pasien-pasien diare berat. Pada pasien-pasien dengan diare berat yang kehilangan cairan banyak, NAK-nya itu tidak seimbang karena mereka keluar daripada diare gitu dan tidak sempat digantikan dengan cepat. Adanya ketidakseimbangan pada komposisi ini juga bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada aktivitas neuron. Jadi secara klinis yang adik-adik sebutkan itu sudah sangat lengkap dan betul gitu. Nah, implikasinya secara klinis kalau perbedaan komposisi itu terlalu jomplang dan terlalu jauh, maka dari sel hingga ke organ itu juga akan mengalami gangguan. Nah, seperti symptomsnya atau gejalanya adalah salah satunya kejang gitu. Nah, itu yang mau saya eh, highlight gitu. Terima kasih untuk penjelasannya yang sudah sangat lengkap ya, Dede ya. Jadi, kalau untuk komposisinya, adik-adik di sini sudah tahu deh. Kan adik-adik sekarang masih semester 2 deh ya. Kebanyakan basic medical science yang dipelajari. Kadang-kadang tuh berpikir, NAK ini buat apa sih ke depannya? Untuk apa sih saya belajar ini gitu? Pentingnya apa sih gitu ya? Nah, nanti ketika kalian menguasai basic medical science ini, patogenesis, kemudian simptom-simptom itu akan lebih mudah untuk kalian handle gitu. Oh, ini patogenesis di sini nih. Dia kebanyakan ini Na-nya nggak seimbang atau K-nya tidak seimbang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya cuma mau memberikan sedikit insight aja nih adik-adik. Dia tuh pentingnya nanti ke depannya apa sih gitu ya. Nah, terima kasih untuk De Albert, De Widya sama Gong Bagus ya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan move ke, nah ini sama juga nih. Potensial membran, kontraksi otot, metabolisme juga. Nah, jadi mereka itu memang ditempatkan dengan komposisi yang berbeda karena memiliki fungsinya masing-masing gitu ya. Intinya untuk menjamin supaya fungsi sel itu berjalan normal dari saraf, dari otot gitu ya. Mungkin satu deh yang saya mau mau kasih tahu nih. Eh, Orang dengan penyakit jantung. Orang dengan penyakit jantung itu tidak boleh terlalu banyak makan pisang. Nah, kenapa, Dek? Kira-kira. Karena kandungan kaliumnya tinggi ya dokter. Betul sekali. Pisang itu kandungan kaliumnya tinggi. Jadi kalau seandainya orang dengan penyakit jantung terlalu banyak kan, nanti bisa jadi kontraksi otot jantungnya akan bisa bilang konslet ya, Dek ya, konslet. Waktu itu pengalaman senior saya sebenarnya. Nah, yang pasiennya lagi rawat inap habis serangan jantung. Nah, udah perbaikan nih sebenarnya kondisinya. Nah, ditanyalah senior saya sama keluarga pasiennya, dok, dok, ini bapak saya gitu mau makan pisang boleh nggak dok gitu. Nah, senior saya bilang, oh boleh Bu. Nah, senior saya belum lihat nih chart pasiennya. Belum lihat chart pasiennya sakitnya apa, masuknya rawat inapnya kenapa. Karena dia baru datang, baru masuk rawat inap, langsung ditodong. Oh, eh, boleh Bu, langsung spontan. Akhirnya, belum ada beberapa menit, pasiennya kejang gitu ya. Nah, dia kejang sih kelihatannya. Tapi awalnya dia ngeluh dulu kok nggak nyaman dadanya gitu. Nah, kebetulan senior saya tuh masih ada di ruangan gitu. Syukurnya dia masih ada di ruangan jadi bisa lanjut dilakukan penanganan dan dikonsulkan gitu. Meskipun habis dikonsulkan ya dimarah-marah dikit lah sama DPJP-nya ya gitu. Nah ini salah satu kasus yang pengalamannya nyata ya Dede ya. Nah, saya cuma mau memberikan pengalaman ini buat Dede. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada keluarga yang punya hipertensi mungkin ya, hipertensi nggak terkontrol, atau penyakit jantung gitu, atau udah usia, nah udah usia juga. Usia ini maksudnya orang-orang dengan usia yang sudah tua.
gitu ya, lansia. Jangan terlalu banyak dikasih konsumsi pisang gitu. Apalagi konsumsi pisangnya kayak satu ijas tuh sendiri gitu, misalkan 12 pisang tuh dimakan sendiri gitu. Ada deh soalnya. Eh, saya punya keluarga emang doyan banget sama pisang gitu ya. Nah, kurang lebih implikasinya seperti itu ya, Dede ya. Oke, next kita move lagi. Nah, secara keseluruhan gitu, mungkin di sini dari 140 mahasiswa gitu, pasti eh, penangkapan materinya beragam gitu ya, Dede ya. Nah, jadi dari yang saya jelaskan tadi, bentukan body fluid compartment itu seperti ini. Secara gampangnya, ada ECF, ICF gitu. Dengan komponen-komponennya sebagai berikut. Nanti kalian bisa zoom in, zoom out ya. Nah, ini salah satu transport yang saya berikan contoh, yaitu transportasi aktif gitu. Kemudian ada juga ICF dengan komponen sebagai berikut gitu ya, Dede ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke patogenesis kelainan cairan tubuh. Nah, tadi kita udah paham sedikit mengenai eh, body fluid compartment. Sekarang kita akan membahas mengenai salah satu kelainan daripada cairan tubuh yang sering adalah edema. Nah, edema ini adalah suatu gejala dari penyakit gitu ya. Jadi banyak penyebabnya. Nah, dia itu diklasifikasikan menjadi dua, ada yang intrasel, ada yang ekstrasel. Nah, edema ini sendiri didefinisikan sebagai suatu akumulasi daripada interstitial fluid. Nah, adik-adik udah kebayang kan? Edem itu letaknya di mana, kelebihan cairannya ada di mana? Ada di sini, interstitial fluid. Nah, jadi bocor cairannya, gitu ya, entah entah permeabilitasnya naik bisa, gitu ya. Oke, kan udah tahu nih sekarang tempat kelainannya di mana, di interstisial. Nah, dia dikategorikan ada yang intrasel, kemudian ada yang ekstrasel. Nah, penyebabnya kalau yang intrasel itu dia pertama terjadi hiponatremi, kemudian adanya penurunan sistem metabolik di jaringan, kemudian adanya kekurangan nutrisi daripada sel, gitu, sehingga menyebabkan terjadi edem di intrasel. Kemudian kategori selanjutnya adalah edem ekstrasel. Edem ekstrasel ini dia terjadi kebocoran abnormal dari cairan ke plasma. Eh, ke interstitial fluid. Jadi cairannya bocor dari plasma ke interstitial space gitu ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan limfedema, di mana ekstraseluler tadi adik-adik lihat yang kotak-kotak itu antara plasma sama interstisial kan disambungkan dengan lymph lymph ya atau lymph system gitu, limfa. Nah, apabila terjadi kegagalan dari sistem drainasenya limfatik, nah cairannya itu nggak bisa balik, itu bisa terjadi edem juga. Itu pada penyakit kaki gajah contohnya. Nah, sekarang kita bahas dulu patogenesis intrasel edema. Jadi pada intrasel itu pertama terjadi penurunan aliran darah, blood flow-nya turun. Nah, otomatis karena di dalam cairan darah itu mengandung moda transportasi juga yang seperti pertama kali teman-teman kalian singgung. Nah, otomatis oksigen, nutrisi, dan hal-hal esensial lain itu akan menurun. Nah, jika terjadi penurunan cairan atau aliran darah sampai dia terlalu rendah untuk menjaga metabolisme normal, maka pompa ion yang tadi teman-teman kalian sempat singgung, NAK itu juga akan mengalami penurunan. Nah, pompa ini kan harusnya berjalan dengan normal ya, Dek ya. Tapi pada suatu kondisi dia menurun, akhirnya ada satu ion gitu, ada sodiumnya itu diam di dalam sel, sehingga terjadi kelebihan. Nah, kelebihan ini itu akan mengakibatkan terjadinya osmosis air ke dalam sel dan mengakibatkan
volume daripada intrasel itu naik sehingga edem gitu. Nah, penurunan blood flow ini macam-macam penyebabnya. Contohnya hipertensi mungkin. Nah, pada orang-orang dengan hipertensi, meskipun tekanan darahnya tinggi, tapi sebenarnya dia nggak maksimal masuknya sampai ke perifer gitu. Otomatis yang paling di ujung-ujung itu nggak dapat oksigen dan nutrisi. Nah, itu bisa gitu ya. Salah satu contohnya. Nah, ini apabila terjadi dia merupakan ibarat suatu tanda awal gitu dari kematian jaringan gitu dan sering terjadi pada jaringan-jaringan yang mengalami inflamasi. Nah, kemudian kita bahas limfedema ya, Dek ya. Nah, limfedema ini adalah suatu kondisi terjadi kegagalan daripada limfe itu untuk melakukan drainase balik cairan ke dalam darah sehingga dia ada blok lah gitu tadi. Kalau adik-adik ingat apa gambar gambar yang paling pertama gitu antara plasma sama interstitial itu kan ada satu jalan gitu ya, yaitu limfa. Nah, kalau misalkan di antara itu terblok, maka protein plasmanya itu protein plasma bocor ke dalam interstitial. Kemudian dia akan keblok di situ. Nah, proteinnya kan harusnya yang banyak itu ada di plasma ya, Dek ya. Tapi karena dia nggak beberapa, padahal jumlahnya protein di interstisial itu kan sedikit. Tapi karena ada macet nih di jalannya, di limfenya macet, akhirnya dia nggak bisa balik nih, padahal udah sedikit. Jadi konsentrasinya kan jadi bertambah. Nah, jadi pekat dia di dalam di interstisial itu. Padahal sebenarnya interstisial itu kan ibarat kayak cairan yang melapisi sel-sel. Harusnya kan dia lebih cair gitu ya. Sehingga kalau proteinnya banyak, osmotiknya akan meningkat. Nah, makin-makin tuh dia narik cairan lagi, bengkak lagi gitu. Ibarat kayak lingkaran setan semuanya ya. Nah, contohnya adalah di Filaria nematodes gitu. Penyakitnya contohnya di sini ya. Selanjutnya kita bahas lagi extracellular cell. Penyebab bocornya cairan plasma ke interstitial tuh ada beberapa dikatakan di literatur. Pertama, peningkatan tekanan kapiler. Nah, jadi banyak. Jadi seperti yang saya singgung, edema itu adalah suatu gejala dari suatu penyakit, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu apa sih kira-kira nih itu etiologi penyebabnya. Nah, kalau dari increase capillary pressure itu salah satu contohnya adalah gagal jantung atau heart failure gitu. Kemudian juga bisa retensi garam dan air di ginjal gitu. Kemudian bisa juga penyakit penurunan resistensi arteri gitu ya. Kemudian penyebab lain ada, nah kita bahas heart failure dulu deh. Pada heart failure, sebelum terjadi heart failure, itu kan jantung gagal memompa darah secara normal. Nah, salah satu penyebab gagal jantung adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertensi aja itu sudah menyebabkan gangguan perfusi gitu ya. Dia nggak meskipun tensinya tinggi, tapi dia nggak maksimal nyebarnya ke hingga ke perifer organ gitu. Organnya otomatis sudah mengalami penurunan blood flow. Secara kronis lama gitu, dia akan menyebabkan organnya makin lama eh, rusak. Nah, maka dari itu orang-orang sering bilang makin banyak minum obat hipertensi, malah nanti kena ginjal. Nah, sebenarnya yang bikin kena ginjal itu bukan obatnya sendiri, melainkan hipertensi yang nggak terkontrol sehingga blood flow-nya turun. Cuman agak susah juga kita mengedukasikan orang-orang dengan patogenesis yang ngomongin blood flow, aliran darah gitu, mensimplifikasinya agak susah gitu. Apalagi kalau misalkan pasiennya itu udah emang mangkel gitu sama obat, nggak mau lagi minum obat gitu. Nah, tapi yang ada eh, di lapangan kejadiannya ya seperti itu. Orang hipertensi nggak mau minum obat secara kronis lama, ujung-ujungnya pas dicek MCU eh, apa fungsi ginjalnya naik gitu.
Nah, kita bahas dulu nih. Tadi salah satu contoh hipertensi. Nah, ketika sudah kronis terjadi heart failure, nah, ketika darah itu gagal memompa, maka dia akan menyebabkan pertama tekanan arterinya menurun. Nah, nanti kalau tekanan arteri menurun, ini akan menyebabkan pengeluaran daripada air dan garam oleh ginjal itu juga akan menurun. Nah, dia ini akan menarik kalau misalkan salt itu kan agak pekat, garam kan pekat. Kalau misalkan dia gagal dikeluarkan, nanti kan dia akan malah ngambil air lagi. Jadi tisunya akan edem gitu. Nah, kemudian heart failure juga menyebabkan penurunan renal blood flow atau aliran darah ke eh, ginjal, seperti yang tadi saya singgung di hipertensi. Nah, penurunan aliran darah ke ginjal ini akan mengaktifkan renin-angiotensin-aldosteron system. Nanti dia ujungnya akan meretensi lagi Na sama air. Naik lagi blood flow-nya, edem lah. Nah, di mana kalau misalnya ini terjadi secara kronis, ujungnya akan mengalami fungsi ginjal naik, ujungnya renal failure gitu ya, Dede. Kurang lebih seperti itu eh, kalau kita mau cari penyebab edemnya. Jadi contohnya heart failure ya. Kemudian penurunan plasma protein, penyebab extracellular edem lain ada penurunan plasma protein di mana ini adalah penyebab-penyebabnya. Pertama bisa akibat kehilangan protein lewat urin gitu pada pasien-pasien dengan nephrotic syndrome. Nah, penurunan plasma protein ini bisa terjadi pada orang-orang dengan burn wounds, eh, orang yang luka bakar luas atau luka eskoriasi luas, jadi luka keset gitu yang luas gitu. Nah, kemudian penyebabnya, nah ini salah satu edem. Nah, ini edem contoh habis kegigit serangga. Saya ambil contohnya habis kegigit serangga, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini terjadi reaksi imun yang melepaskan histamin dan produk-produk imun lain sehingga permeabilitas daripada membrannya itu meningkat. Nah, cairannya bocor dia ke interstisial gitu ya. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian blockage daripada lymph return. Nah, contoh yang tadi sama seperti penyakit kaki gajah, itu filaria nematodes-nya ya. Ini dia adalah penyebab-penyebab daripada extracellular edema, gitu, yang good to know buat adik-adik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hematuri. Hematuri itu adalah keberadaan daripada red blood cell di dalam urin, yang merupakan si gejala baik kondisi suatu yang jinak ataupun malignan. Nah, di sini, bentar. Nah, dia itu dari segi bentuknya, kategorinya itu dibagi menjadi mikro sama makro. Jadi makro atau gross hematuri adik-adik bisa lihat. Bentar. Nah, kalau makro hematuri seperti ini, adik-adik bisa lihat kencingnya warna teh atau merah seperti ini. Kalau mikro itu harus dilihat di mikroskop. Nah, sumbernya itu ada dari glomerular atau non glomerular gitu ya. Nah, kalau yang non glomerular itu gampang. Misal renal stones, jadi batu, kemudian sistitis juga bisa. Jadi sistitis infection juga bisa gitu ya. Nah, yang glomerular bisa ada nefropati, kemudian glomerulonefritis juga. Untuk tahunya, tentu kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Tuh. Nah, jadi kalau untuk patogenesisnya sendiri, glomerular hematuri itu dia merupakan khas gitu ya. Eh, jadi kalau ada dysmorphic, jadi red blood cell-nya itu bentukannya nggak jelas gitu, kan harusnya oval ya. Tapi dia bentukannya brojot-brojot nggak jelas, itu artinya perdarahannya dari glomerulus karena filtrasinya glomerulus itu sebenarnya kecil, kurang lebih seperti ini. Seandainya pun RBC bisa muncul gitu, dia harus ibaratnya menyempitkan dirinya. Nah, ujung-ujungnya kalau dia udah
keluar pasti bentukannya nggak oval lagi gitu. Nah, itu adalah patognomiknya, jadi ciri khas daripada glomerular hematuri. Caranya bisa sampai perdarahan, kalau misalnya dari batu, tentunya batunya akan menggesek daripada sel-sel gitu, atau jaringan, sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan gitu ya, Dede ya. Nah, kemudian selanjutnya hidrosefalus. Hidrosefalus ini adalah suatu kondisi di mana secara harafiah ya banyak air di dalam kepalanya. Jadi hidro itu ada air, sefalus itu kepala. Jadi air di dalam otak gitu. Nah, hidrosefalus didefinisikan sebagai penumpukan daripada cairan cerebrospinal yang menyebabkan dilatasi sistem ventrikel otak. Terjadi karena akumulasi CSS yang berlebihan gitu. Sebenarnya CSS ini selalu ada, cuman pada orang-orang dengan hidrosefalus itu eh, ada gangguan gitu sehingga terjadi akumulasi yang berlebihan. Nah, kalau dari anatominya sendiri, CSS ini dia dihasilkan oleh plexus choroidalis di ventrikel otak. Nah, jadi jalannya dia ketika cairan ini masuk ke foramen Monro, itu masuk ke ventrikel 3, kemudian lewat ke aqueductus sylvius, baru masuk ke ventrikel 4. Nah, setelah itu cairan tersebut dia akan mengalir ke foramen Magendie, Luska, ke cisterna magma, baru ke kranial ataupun spinal. Kurang lebih set gitu turun, naik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu dia ya. Oke, CSS ini dia dihasilkan tadi di choroideus, kemudian sisanya itu dihasilkan oleh pergerakan dari cairan transepidermal. CSS ini termasuk dari transcellular fluid yang bentuknya itu bentuknya yang membuat, kemudian fungsinya juga spesial seperti eh, yang kita bahas saat ini. Nah, fungsinya itu untuk pertama tentunya melindungi otak, fungsi proteksi melindungi otak dari benturan. Selain itu, dia juga mengurangi berat otak di dalam tengkorak. Jadi kalau misalkan eh, adik-adik gitu punya orang tua, nah ini melipir ke fungsi cairan lagi ya, Dek ya. Adik-adik punya orang tua yang berat badannya berlebih gitu mau mulai olahraga, mungkin bisa dibantu dengan coba jalan-jalan di dalam air. Jadi namanya hydro gym ya kalau saya nggak salah. Jadi itu mengurangi beban badannya gitu, mengurangi damage di knee joint-nya atau di lututnya gitu. Sama nih kayak berat otak yang dikurangi di dalam tengkorak melalui CSS ini gitu. Selain itu, fungsi proteksi menyediakan bantalan mekanik, kemudian melindungi otak dari trauma dan mempertahankan tekanan intrakranial. Nah, kalau berdasarkan patologinya, itu cairan hidrosefalus ini pertama dari obstruktif dan non obstruktif. Kalau yang obstruktif dari bahasanya tentu ada penyumbatan di sirkulasi CSS-nya. Nah, ini bisa diakibatkan karena pertama ada kista, tumor, kemudian perdarahan, infeksi, dan yang paling sering adalah cacat bawaan gitu. Nah, kemudian yang non obstruktif itu adanya gangguan keseimbangan. Nah, bisa diakibatkan dari infeksi dan ada akibat perdarahan juga. Kalau berdasarkan penyebabnya gitu bisa karena bawaan dan diperoleh. Kebanyakan biasanya hidrosefalus itu adalah penyakit kongenital atau bawaan ya. Nah, patofisiologinya pertama tadi kalau yang normal seperti ini, kalau yang tidak normal jadi dari pembuatannya itu dia produksinya berlebihan. Nah, itu pertama. Sehingga terjadi peningkatan resistensi aliran. Kemudian terjadi peningkatan tekanan daripada sinus venosa. Yang paling pertama tentunya adalah adanya produksi yang berlebihan. Sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan intrakranial. Gitu ya. Nah, tanda-tandanya yang pertama kalau misalnya Dede lihat di sini kulit kepala anak-anak yang mengalami hidrosefalus sudah jelas lebih besar dan terlihat tidak normal gitu. Selain itu kulitnya seandainya
bentuknya normal gitu, mungkin dari segi kulitnya akan lebih mengkilap dibandingkan yang lain. Dan ubun-ubunnya akan melebar. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Oke, terakhir kita akan membahas tentang diare. Diare ini adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan atau perubahan ya, Dek, konsistensi daripada BAB. Nah, yang disebut diare itu adalah frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Perubahan konsistensi, misalkan konsistensinya biasanya padat, sekarang dia lebih eh, jadi cairan gitu. Nah, biasanya terjadi bisa akut dan bisa kronis. Penyebabnya pertama paling sering ada infeksi, kemudian ada malabsorpsi, kemudian ada inflamasi, dan bisa juga pada orang-orang dengan defisiensi nutrisi. Nah, diare sendiri itu bisa terjadi karena pertama gangguan sekretori, kemudian ada gangguan osmosis sama gangguan motilitas usus. Nah, kalau sekretori itu bisa diakibatkan karena rangsangan tertentu. Sekretori misalkan habis makan sayur, sayurnya udah basi. Tuh, bisa aja ada toksin-toksin di sana yang merangsang daripada dinding usus itu untuk mengeluarkan toksinnya ya. Nah, jadi kalau pada gangguan sekretori ini dinding ususnya itu akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit. Nah, jadi nggak maksimal lah dia penyerapannya gitu. Kemudian kalau gangguan osmosis ini bisa terjadi akibat makanan atau zat yang tidak dapat diserap. Nah, sehingga mengakibatkan tekanan osmotik di rongga usus itu tinggi. Tuh. Jadi ada pergeseran air dan elektrolitnya. Seharusnya kalau kita makan sesuatu kan itu diserap ya, di air dan elektrolit itu kembali diserap. Kemudian kalau berlebihan dia akan dibuang. Nah, pada gangguan ini, ketika makanan itu tidak berhasil diserap, maka cairannya dan elektrolitnya juga jadi tidak seimbang. Tuh. Jadi merangsang usus untuk mengeluarkannya. Kemudian gangguan motilitas usus. Kalau adik-adik misalkan lapar atau gimana, pasti ususnya akan bunyi dan ribut ya, grorok kayak gitu. Nah, itu adalah eh, bentuk atau tanda kalau usus kalian itu bergerak gitu. Kalau misalkan usus kalian kedengarannya ribut, dia geruduk, 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 nah itu terjadi hiperperistaltik. Jadi gerakan ususnya terlalu rame. Gitu. Biasanya kalau rame pasti ada sesuatunya gitu. Entah kemarin salah makan, makannya kebanyakan pedas, nah gitu bisa. Nah, pada hiperperistaltik ini dia karena terlalu cepat sehingga kesempatan usus menyerap makanan itu berkurang. Sehingga cairan yang harusnya diserap oleh usus itu lolos dia dan menyebabkan konsistensi daripada BAB-nya menjadi lebih cair. Nah, kalau menurun seandainya eh, hipoperistaltik itu malah bikin bakterinya tumbuh berlebihan dan bisa bikin diare juga. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai malabsorpsi. Jadi malabsorpsi ini adalah eh, satu satu kondisi di mana terjadinya gangguan penyerapan. Nah, biasanya malabsorpsi ini bisa terjadi satu dari 4 fase ketika nutrisi itu terabsorpsi. Jadi, ketika makanan masuk, nutrisi akan terabsorpsi melalui 4 fase ini. Ada intraluminal, terminal, transepitelial, dan limfatik. Nah, malabsorpsi bisa terjadi di salah satu ini, gitu. Pada intraluminal itu biasanya yang diabsorpsi adalah protein, karbohidrat, lemak yang besar-besar. Kemudian kalau terminal digestion itu biasanya me- menyerap atau menghidrolisis daripada karbohidrat dan peptid. Jadi yang udah di breakdown gitu, dia akan dicerna lagi di sini. Selanjutnya pada fase transepitelial itu adalah nutrisi, cairan dan elektrolit. Jadi
ini biasanya terjadi di usus kecil. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan di kondisi ini, itu di mana cairan itu dan elektrolit harusnya diserap, maka atau jadi cairannya lolos bisa jadi nanti diare gitu ya. Nah, kalau yang bagian limfatik itu dia mengabsorpsi lemak. Oke, kurang lebih saya percepat ya adik-adik untuk kuliahnya gitu. Kira-kira adakah adik-adik yang mau bertanya dari kuliah kita pada pagi hari ini? Mungkin tambahan saya satu untuk adik-adik, kalau ada waktu bisa belajar mengenai fisiologi eh, IV fluids ya, cairan IV kayak kristaloid itu nanti akan nyambung-nyambung sedikit ke perkuliahan di kelainan cairan tubuh. Nanti bisa cari videonya di YouTube, ada kok yang menjelaskan. Gitu. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Dedek. Saya cukupkan mungkin. Oke deh kalau begitu. Untuk kuliahnya nanti saya akan kirim ke Dekorti yang nge-WA saya ya. Oke deh kalau begitu adik-adik terima kasih atas perhatiannya untuk pagi hari ini. Semoga ilmunya eh, nyantol gitu ya meskipun pagi-pagi kuliahnya. Ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Nanti untuk textbooknya mungkin kalau misalnya adik-adik mau nanti saya bisa kirim gitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau begitu saya akhiri perkuliahannya dan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya, Dede ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter.